Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali pada sore hari ini kami kembali menjumpai Anda dengan saya Lara Jingga dalam program Rumah Diskusi, di mana program ini kami dedikasikan untuk membahas isu-isu menarik dan juga hangat yang ada di Provinsi Jambi. Dan tema kita pada sore hari ini adalah mengenai ideologi kebangsaan di masa digital. Untuk membahas tema kita pada sore hari ini, kita sudah kedatangan salah satu akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan Bapak Hafizain MSc. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Jingga. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Tadi perjalanan ke sini macet tidak Pak? Normal sih. Wah, lancar ya Pak? Ya lancar, jalan. Tidak ada kemacetan berarti ya Pak? Tidak ya? ada kemacetan, merayap lah ya. Iya. Baik, terkait dengan tema kita sore hari ini adalah ideologi kebangsaan di masa digital. Keberhasilan Pancasila sebagai ideologi bangsa pada akhirnya akan terus diuji relevansinya di tengah perkembangan zaman, di era yang ditandai dengan kecanggihan teknologi, informasi, dan juga komunikasi internet melalui sosial media, ataupun kecerdasan buatan memberi tantangan baru untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Baik, langsung saja kita bersama dengan Bapak Hafizain MSc selaku akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Memasuki pertanyaan yang pertama nih Pak, terkait dengan saat ini menurut Bapak bagaimana penerapan nilai Pancasila di era digital? Ya, mungkin kita mulai dari Pancasila itu kan ideologi ya, negara dasar lah, kira-kira yang menjadi basis nilai dari semua tata kehidupan kita di Indonesia. Dan dalam setiap perjalanan, fase perjalanannya dia menemukan tantangan yang macam-macam bentuknya, sampai pada hari ini kita dihadapkan dengan satu situasi di mana dunia ini sudah berkembang, teknologi sudah luar biasa, orang berinteraksi dengan siapapun dimanapun sudah tidak terbatas. Kita tidak bisa menutup diri dari setiap informasi, berita, gagasan, pengetahuan yang masuk ke masyarakat kita di Indonesia, terutama anak-anak muda lewat internet, yang kemudian tentu membentuk mindset mereka, cara berpikir mereka, sikap mereka, bahkan sampai pada ujungnya adalah perilaku mereka. Nah, disitulah kemudian Pancasila menemukan tantangan. Bagaimana kita sebagai bagian dari warga negara, terutama anak muda yang memiliki Pancasila itu tetap bisa berpegang pada apa yang menjadi nilai Pancasila di tengah gempuran berbagai macam informasi yang membawa nilai. Yang nilai itu mungkin ada yang relevan dengan Pancasila, tapi bisa jadi juga banyak yang tidak relevan dengan Pancasila. Dengan paling tidak 5 sila yang kita punya itu ya. Disitulah kemudian kita diuji seberapa besar sebetulnya atau seberapa establish nilai Pancasila itu ada di dalam setiap anak bangsa, yang kemudian tercermin dalam perilaku mereka dan lain sebagainya. Berarti ini berkaitan dengan sikap nasionalisme sendiri ya Pak ya? Ya, sikap nasionalisme, sikap kerakyatan, sikap keadilan, sikap kemanusiaan, menjaga persatuan di tengah beragam munculnya berbagai macam gerakan yang destruktif, yang kontradiktif dengan apa yang kita sebut sebagai persatuan, atau yang berpotensi melahirkan disintegrasi, perpecahan, clash antar individu, antar kelompok, antar agama, antar budaya, antar etnis dan lain sebagainya. Tantangannya di situ. Berarti tantangannya cukup berat ya Pak ya untuk mempertahankan ideologi Pancasila ini di tengah kemajuan teknologi yang saat sekarang ini ada. Ya, sebetulnya setiap fase itu berat. Setiap fase berat, dan tapi kan itu setiap fase punya warna tantangannya sendiri. Sejarah tetap akan ada. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita memperkuat anak-anak muda melalui dunia pendidikan, membuat kegiatan-kegiatan atau aktivitas anak muda yang memungkinkan mereka untuk meyakini Pancasila sebagai pegangan hidup, ya, sebagai pegangan selain agama dan lain sebagainya. Kita tidak mau mengface-kan agama dan Pancasila, karena selesai sudah perdebatannya bahwa agama dan Pancasila satu nafas, satu nilai, tidak ada yang bertentangan, sehingga kemudian kita bisa meyakini bahwa kalau kita berpegang pada Pancasila, ya keutuhan itu bisa dijaga, ya persatuan itu bisa dijaga, kita bisa hidup nyaman, tenang, tidak ada konflik antar warga dan lain sebagainya,
Karena kita bisa melihat manusia itu sebagai manusia. Kan di Pancasila itu ada kemanusiaan. Iya. Kita melihat orang lain sebagai manusia, sebagaimana kita juga manusia. Yang kalau kita tidak mau disakiti, orang pasti juga tidak mau disakiti. Betul, Pak. Kita memperlakukan orang lain selayaknya manusia. Tidak boleh dipersekusi, tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizolimi dan lain sebagainya. Karena dipengaruhi oleh pengetahuan yang dia bangun, yang dia konsumsi dari media. Kan gitu. Misalnya pendidikan. Sekarang siapa guru anak muda yang tidak pernah absen hadir di hadapan anak muda? Ya sosial media itu. Dosen bisa absen, tak karena anaknya sakit, tak karena macet, tak karena apapun. Guru bisa absen, bisa karena ada kendala macam-macam. Tapi HP itu tidak pernah absen. Dia anak muda, karena HP tidak pernah sakit. Orang kalau dari rumah ke satu tempat, dompetnya tinggal, dia bisa tinggalkan dompet. Tapi kalau HP tinggal, balik dia. Iya betul, Pak. Iya kan? Dan HP itu mentransfer pengetahuan pada pemegangnya. Yang pengetahuan itu membentuk cara pandang dia. Yang pada cara pandang dia itu membentuk perilakunya. Nah jadi, tinggal kemudian anak muda dengan kedekatan dia dengan sosial media, dengan kreativitas dia dengan dunia digital, dengan potensi mereka sebagai pengguna terbanyak internet di berbagai negara itu, diarahkan pada penguatan nilai Pancasila. Bagaimana dia berkicau. Ingat, Indonesia itu salah satu masyarakat paling cerewet di media sosial. Ini riset ini. Paling cerewet itu. Itu ada banyak survei yang mengatakan itu. Nah, cerewet itu yang kira-kira diarahkan pada cerewet yang konstruktif. Cerewet yang tidak mencederai perasaan orang lain, yang tidak melukai orang lain. Dan itu harus ditanamkan sejak dini dari benteng mereka untuk berperilaku, di samping nilai. Saya pikir itu, Mbak. Berarti luar biasa sekali pengaruh sosial media ini ya, Pak ya? Iya, kita bisa suka pada makanan tertentu bisa karena sosial media. Iya, dan karena viral juga ya, Pak ya? Iya, sekarang itu kan kalau kata salah satu praktisi, salah satu advokat itu kan, no viral, no justice. Iya. Orang kalau mendapat perilaku, mendapat perlakuan melawan hukum atau misalnya dijahati gitu ya, dia berpotensi mendapat keadilan itu kalau viral. Berapa banyak kasus yang ketika dia viral, lalu konsentrasi masyarakat itu terfokus pada itu, diliput oleh media, penegak hukum nggak berani macam-macam kan? Iya, betul, Pak. Nggak berani macam-macam. Jadi no viral, no justice, kata salah satu advokat. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak, menurut Bapak apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya nilai Pancasila di Indonesia? Dan jangan dijawab terlebih dahulu, Pak, karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Rumah Diskusi dengan tema ideologi kebangsaan di masa digital bersama dengan Bapak Hafizen MSc. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Menurut Bapak apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya nilai Pancasila di Indonesia, Pak? Ya, saya pikir kalau sebetulnya kan Pancasila itu nilai yang mesti ditanamkan gitu. Nah, yang kemudian berarti yang paling penting di situ adalah dunia pendidikan. Para tokoh agama sebetulnya. Jadi peran tokoh agama juga menjadi penting, ya, untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Dan itu mesti clear, mesti eksplisit disampaikan. Iya, Pak. Gitu ya, karena hari ini kan ada saja sekelompok orang, meskipun itu kecil gitu, yang mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Iya. Bagaimanapun juga
tokoh agama itu opinion leader, ya. Jadi itu semacam keberkahan demokrasi gitu ya. Kalau dulu kan semuanya dikekang dalam tanda petik oleh Orde Baru kan, pasca reformasi, demokrasi terbuka. Lah terbukanya ini yang eksis kemudian tidak saja yang pro terhadap Pancasila, keterbukaan ini kemudian juga dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang bentuk ekspresinya adalah perjuangan menanamkan nilai bahwa nilai yang anti terhadap Pancasila, ya lewat sosial media, lewat macam-macam lah. Itu saya pikir yang mempengaruhi kalau kemudian kita katakan hari ini anak muda kita, ya meskipun ini harus kita konfirmasi apa betul anak muda kita itu lemah nilai Pancasilanya. Ya, itu mesti riset. Tapi kira-kira variabel yang bisa mempengaruhi itu yaitu pendidikan, lalu kemudian peran tokoh agama yang mungkin belum optimal dalam secara eksplisit mengatakan bahwa Pancasila itu juga inherent dengan agama yang kemudian ditanamkan pada umat. Orang kalau sudah tokoh agama itu ngomong kan udah nggak perlu berpikir kan, oh ini dari Tuhan ini, ya, betul, kan kira-kira gitu kan. Karena itu dia disebut sebagai opinion leader yang bisa membentuk opini orang. Nah, aktor-aktor penting itu yang kemudian mungkin belum terlalu optimal perannya, sehingga kemudian anak-anak muda kita seolah-olah pendidikannya itu diserahkan kepada sosial media. Itu kan dalam tanda petik seolah-olah kita katakan, hey sosial media didik anak saya. Sementara sosial media itu tidak terkontrol. Ya kan, tidak terkontrol. Dia mau buka apa saja yang penting ada jaring internet. Kalau kebetulan dia buka situs atau konten sosial media yang memungkinkan dia untuk anti terhadap Pancasila, ya dia akan anti Pancasila. Tapi kalau kebetulan dia buka yang pro terhadap Pancasila, ya dia akan pro terhadap Pancasila. Kalau dia buka situs yang memungkinkan untuk radikal, ya radikal dia. Karena sosial media itu pasar bebas informasi. Ya kan, pasar bebas informasi. Dan kita hari ini dalam tanda petik menyerahkan pendidikan anak-anak kita kepada sosial media itu. Jadi berkembang cara berpikirnya based on sosial media, berkembang sikapnya based on sosial media, asupan pengetahuan informasi dari yang dia konsumsi dari sosial media. Saya pikir itu yang salah satunya ya, beberapa hal yang mungkin mempengaruhi anak-anak muda kita. Baik, sangat menarik sekali terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini mengenai ideologi kebangsaan di masa digital. Banyak sekali informasi dan juga ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Bapak Hafizen pada sore hari ini. Dan untuk penutup kita pada sore hari ini, Pak, mungkin boleh Bapak beri pesan kepada generasi muda yang ada di Provinsi Jambi dan juga masyarakat Jambi terkait dengan tema kita pada sore hari ini, Pak. Ya, pertama anak-anak muda pertama harus disadari bahwa mereka punya peran penting. Yang pertama, yang kedua, karena mereka punya peran penting, mereka memegang masa depan kita ke depan. Jadi saya bilang di awal tadi bahwa kalau kita mau mengintip atau menduga tentang bagaimana wajah kita ke depan sebagai masyarakat dan sebagai warga negara, ya intip situasi anak muda hari ini. Itu yang kedua, pertama. Yang kedua, anak-anak muda mesti di samping mereka harus berselancar ya mengikuti perkembangan dunia teknologi digital, sesekali mereka harus lihat spion. Lihat spion itu artinya melihat ke belakang apa sebetulnya yang menjadi basis nilai yang harus dipegang di tengah gelombang informasi yang sedemikian besar itu. Dia harus punya pegangan, kalau enggak hanyut dia. Nah, pegangan itu Pancasila. Ya kan? Karena gelombang informasi itu kan luar biasa. Kalau dia nggak punya pegangan, hanyut, tenggelam dia. Kalau dia sudah tenggelam atau hanyut, dia akan kehilangan identitas. Kalau dia kehilangan identitas, dia mengalami desorientasi. Kalau dia desorientasi, dia sudah tidak mengenal, jangankan orang lain, dirinya saja dia udah nggak kenal.
dalam situasi semacam itulah kemudian dia menjadi brutal sebetulnya, melihat orang lain tidak sebagai manusia. Dia hanya hanya berorientasi pada pemenuhan hasrat dirinya pribadi, sehingga kemudian yang dia anggap harus eksis itu cuma dia aja, orang lain tidak perlu. Kenapa? Karena dia kehilangan identitas, dia hanyut, dia karena nggak punya pegangan Pancasila tadi. Yang ketiga, menurut saya, yang selanjutnya menurut saya adalah anak-anak muda perlu membentuk komunitas-komunitas kreatif yang kira-kira berorientasi pada pendidikan bagi lingkungan sekitar mereka masing-masing. Dan saya pikir banyak influencer atau mungkin banyak inspirator kita anak-anak muda yang melakukan itu, baik mereka tergabung dalam berbagai macam organisasi, LSM dan lain sebagainya, yang kemudian melakukan hal-hal kreatif di media sosial yang positif, ya, yang positif. Saya pikir baik, itu tadi pesan Bapak untuk generasi muda dan juga masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ya Pak ya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di BTV Jambi.